Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya dakwah Al-Ma'rufiyah yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara wudhu. Mengapa kita harus mengetahui tata cara wudhu? Karena kita tahu bahwa wudhu itu menjadi syarat sahnya kita melaksanakan sholat. Ketika wudhu kita benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wudhu kita dinyatakan sah secara syar'i. Ketika wudhu kita dinyatakan sah secara syar'i, kemudian kita melaksanakan sholat, maka sholat yang kita laksanakan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, ketika wudhu kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memenuhi syarat-syaratnya wudhu, fardu-fardunya wudhu tidak terpenuhi, maka wudhu kita dinyatakan batal. Atau dengan kata lain, walaupun secara zahir sepertinya kita sudah melaksanakan wudhu, tetapi karena tidak memenuhi fardu-fardu wudhu atau syarat-syarat wudhu, maka kita dianggap belum melaksanakan wudhu. Ketika wudhu kita batal, tidak sesuai dengan tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan syarat-syarat wudhu, fardu wudhu secara syar'i, kemudian kita melaksanakan sholat, maka sholat yang kita laksanakan itu tidak sah. Ketika sholat itu tidak sah, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sangat penting untuk kita ketahui, karena kita tahu bahwa sholat itu sangat penting bagi kehidupan kita di dunia, bahkan sampai di akhirat. Dengan sholat ketika di dunia kita akan menjadi orang yang baik, kita akan menjadi orang yang tentram hatinya. Ketika di akhirat, maka sholat ini adalah menjadi inti amal kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah." Al-hadis au kama qala. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah besok pada hari kiamat tentang amal kita adalah sholat. Ketika sholat kita itu baik, sesuai dengan syarat rukun sholat, syaratnya termasuk kita melaksanakan wudhu, wudhunya baik, kemudian sholatnya baik, maka sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amal-amal yang lain ikut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, ketika sholat kita tidak baik, karena mungkin wudhunya tidak baik, kemudian akan berimbas kepada sholat yang tidak baik karena tidak memenuhi syarat-syarat sholat, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amal-amal yang lain juga ikut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita mengetahui pentingnya kita melaksanakan sholat dan hal-hal yang berhubungan dengan sholat termasuk wudhu. Maka mari kita bersama-sama mempelajari tentang wudhu. Insya Allah akan kami beri contohnya setelah ini. Sahabat dakwah Al-Ma'rufiyah yang berbahagia, pertama sebelum kita wudhu, maka yang berkacamata kita tanggalkan dulu kacamatanya, kemudian dicincingkan dulu lengan bajunya,
Dan untuk kesempurnaan nanti kita mengusap kepala, maka ini kita tanggalkan juga. Yang pertama adalah membaca bismillah sambil membasuh kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita niatkan membasuh telapak tangan ini melaksanakan sunnah-sunnah wudhu. Karena kalau kita tidak niat, nanti niatnya ketika membasuh muka, membasuh wajah, maka ini tidak dihitung karena tidak ada niat. Kan innamal a'malu binniyat. Dan kemudian berkumur-kumur. Tiga kali, kemudian mengisapkan air ke hidung. Ketika kita tidak puasa, maka kita sedot yang agak dalam, sehingga kotoran-kotoran yang ada di dalam ini akan keluar dan menjadi kesehatan tubuh kita. Setelah itu kita membasuh muka sambil niat di dalam hati. Ini doa. Dari ujung ini tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah sini, yang ini sampai sini. Kemudian tangan kanan dulu sampai siku. Sunahkan ditambahkan lagi. Kemudian yang kiri 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Kali. Setelah itu mengusap kedua telinga bersamaan ini ya. Bersamaan. Memang kita itu disunahkan mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri itu pada bagian tangan dan kaki. Kalau telinga ini kita disunahkan malah bersamaan. Setelah telinga, maka kita membasuh kedua kaki, yang kanan dulu. Ditambahi wajibnya sampai mata kaki. Ya, selesai. Kemudian kita membaca doa dengan menghadap ke kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi tata cara berwudu. Itu tata cara dengan melaksanakan sunnah-sunnah, dan yang fardu yang paling minim itu sebenarnya sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Bahwa dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian akan melaksanakan sholat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki." Dan ini yang wajib. Jadi yang wajib, yang menjadi syarat minimal sahnya wudu itu adalah membasuh muka, kemudian kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ditambah lagi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, maka ditambahkan niat ketika melaksanakan awal wudhu, yaitu ketika membasuh muka. Dan sekian banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan wudhu itu selalu runtut, selalu tartib. Maka ditambahkan lagi, disyaratkan adalah tartib. Tidak boleh mendahulukan tangan, membasuh kedua tangan, kemudian baru membasuh muka. Itu tidak boleh. Maka secara fiqhiyah setelah disimpulkan bahwa fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka dibarengkan dengan niat, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tartib atau urut-urut. Kemudian yang tadi yang kami praktekkan itu ada 3 kali, kemudian berkumur-kumur, mengambil air ke hidung dan lain-lain, yang di luar dari 6 fardu wudhu tadi, itu adalah kesempurnaan atau sunnah-sunnah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika orang berwudu, maka dosa-dosa yang dilaksanakan oleh anggota badan, anggota wudhu itu tadi, dosa-dosa itu akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berwudhu kemudian berkumur-kumur, maka dosa dari mulut ini akan keluar bersamaan dengan air yang kumur-kumur itu tadi. Kemudian ketika membasuh muka, maka dosa yang berasal dari muka, dari mata, maka itu akan keluar dosanya, akan keluar dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari kaki, ketika kaki digunakan untuk maksiat, maka dosa kaki itu juga akan keluar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebagai tambahan penyempurnaan tentang pembahasan wudhu kita pada kesempatan kali ini, bahwa wudhu itu memang menjadi syarat kita melaksanakan sholat, tapi ada waktu-waktu tertentu yang kita disunnahkan wudhu, walaupun itu tidak wajib wudhu, tapi disunnahkan wudhu. Kapan saja? Di antaranya adalah ketika kita akan membaca Al-Quran. Ketika kita akan membaca Al-Quran, maka kita disunnahkan wudhu. Apakah tidak wajib kita membaca Quran wudhu? Tidak wajib. Dengan catatan kita hanya membaca saja. Tapi ketika kita memegang mushaf, maka kita diwajibkan untuk
berwudu. Tapi kalau hanya membaca atau dengan hafalan kita membaca Al-Quran, surat Yasin atau yang lain-lain dengan hafalan, dengan catatan tidak memegang mushaf, maka kita disunahkan wudu. Apa faedahnya? Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata bahwa orang yang membaca Quran dalam keadaan dia sholat berdiri, maka setiap hurufnya akan mendapatkan 100 kebaikan. Satu huruf 100 kebaikan ketika kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan sholat berdiri. Kemudian ketika kita melaksanakan sholatnya dengan duduk, kemudian membaca Al-Quran, maka satu huruf mendapatkan 50 kebaikan. Dan ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat, tapi dalam keadaan wudhu, satu hurufnya kita akan mendapatkan 25 hasanah dengan wudhu. Kalau tanpa wudhu, kita akan mendapatkan satu hurufnya 10 hasanah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Al-hadis au kama qala. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini bagi orang yang membaca Al-Quran tanpa wudhu menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi dengan wudhu akan berlipat-lipat menjadi satu huruf 25 kebaikan. Dan yang selanjutnya, selain sebelum kita membaca Al-Quran disunahkan wudhu adalah ketika kita akan mengaji, ketika akan membaca hadis, membaca kitab-kitab syar'i, kitab-kitab agama, itu juga disunahkan untuk berwudu. Dan masih banyak lagi tentang kesunahan yang kita laksanakan, kesunahan dan masih banyak lagi wudu yang disunahkan sebelum kita melaksanakan sesuatu, termasuk ketika kita akan melaksanakan mandi besar, ketika kita menyentuh mayit, setelah kita menyentuh mayit, setelah kita membawa mayit, itu disunahkan untuk berwudu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.